Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang manajemen rantai pasok dari PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Sebelumnya saya akan menyebutkan nama dari anggota kelompok 1. Yang pertama ada Olivia Nur Maharani, kemudian Naomi Tiafani Nenggolan, Rian Wahyu Setiawan, Novalina Nur Aziza, Fauzi Saputra, dan Rama Pranandita Sularto Abdi. Langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan dengan outline, objek kajian, lokasi kajian, simpul asal, dan simpul tujuan. Objek kajian. PT Nippon Indosari Korpindo merupakan perusahaan pertama dan terbesar yang bergerak di bidang industri makanan dengan jenis usaha roti secara massal dengan merek Sari Roti. PT Nippon Indosari Korpindo memiliki dua produk roti, yaitu roti manis dan juga roti tawar yang dipasarkan di beberapa daerah di Indonesia. Dalam peningkatan mutu produksi dan sistem logistik, PT Nippon Indosari Korpindo memerlukan strategi, yaitu rantai pasok, agar perusahaan mampu tetap bertahan dalam persaingan di bidang logistik dan produksi dengan perusahaan lain. Untuk lokasi kajian, PT Nippon Indosari Korpindo Tbk berlokasi di kawasan industri Jababeka, Blok W, nomor 40-41 Cikarang, Bekasi, dengan beberapa lokasi pabrik yang tersebar di beberapa luar Pulau Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Dan ada beberapa pabrik utama dari PT Nippon Indosari Korpindo Tbk, yaitu Cikarang Barat yang merupakan kantor pusat, kemudian Cikarang Utara, Pasuruan, Semarang, Medan, Palembang, Makassar, Cikande, Purwakarta, Batam, Balikpapan, dan Gresik. Simpul asal dan simpul tujuan. Simpul asal merupakan titik awal dalam mengalirkan barang. Simpul logistik asal PT Nippon Indosari Korpindo Tbk adalah supplier bahan baku. Di sini PT Nippon Indosari Korpindo Tbk memiliki 11 supplier yang bekerja sama dengannya, yaitu PT Bogasari sebagai supplier bahan baku tepung terigu, PT Jaya Vermex sebagai supplier bahan baku ragi, PT Nusa Indah sebagai supplier bahan baku gula pasir, PT Sumber Roso sebagai supplier bahan baku rempah-rempah dan biji-bijian, PT Antatirta sebagai supplier bahan baku susu, PT Super Exim sebagai supplier blown film dan flexible packaging, PT Sinar Mido sebagai supplier bahan baku margarin, PT Adia Ceda sebagai supplier bahan baku coklat, selai, dan keju, PT Purato sebagai supplier inovasi roti, dan PT Quicklock Ltd Australia dan Malaysia sebagai supplier plastik kemasan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa semua supplier tersebut merupakan simpul asal. Lalu, simpul tujuan merupakan salah satu titik lainnya dalam mengalirkan barang. Simpul tujuan logistik PT Nippon Indosari Korpindo Tbk merupakan distribution channel atau DC yang dilakukan di minimarket, kemudian ada regular outlet atau RO yang dilakukan di berbagai supermarket, lalu agen yang dilakukan pada distribusi cabang di daerah Jabotabek, Banten, dan Serang, lalu ada distributor yang dilakukan dengan distribusi langsung kepada konsumen dan toko-toko kecil, dan ada institusi yang dilakukan dengan kunjungan industri ke perusahaan. Kemudian berikutnya di sini ada peta dan jaringan logistik dengan berupa outline diagram jaringan logistik, pelaku logistik, penyedia jasa logistik yang terlibat dalam jaringan logistik, dan penyedia fasilitas logistik yang mendukung dalam mengalirkan produk. Berikut merupakan diagram jaringan logistik dari perusahaan Sari Roti. Yang pertama di sini ada supplier yang merupakan sebagai sumber penyedia bahan baku menjadi awal mula dalam sebuah jaringan. Kemudian yang kedua ada manufakturer atau sebuah pabrikan, di mana pabrikan ini melakukan fungsi tujuan untuk membuat atau mengelola bahan baku dari supplier
sehingga menjadi barang jadi. Kemudian di sini ada distribution center, di mana melakukan fungsi tujuan untuk mendistribusikan atau menyalurkan barang jadi yang sudah dihasilkan oleh sebuah manufakturer atau pabrikan. Kemudian setelah itu ada retail outlet, di mana barang yang ada didapatkan dari distribution center. Kemudian ada customer, di mana barang-barang didapatkan dari para retailer yang ditawarkan langsung kepada para pelanggannya. Lalu di sini ada link yang menghubungkan antara manufakturer dengan retail outlet, yang merupakan suatu institusi melakukan pemesanan sebelumnya dan diberikan bersamaan setelah kunjungan industri ke perusahaan. Next. Selanjutnya adalah pelaku logistik. Nah, pelaku logistik merupakan penyedia barang yang dibutuhkan konsumen yang memiliki dua kategori, yaitu produsen dan distributor. Nah, produsen adalah bertindak sebagai pelaku logistik dalam menghasilkan atau membuat produk dan penyalur yang disebut dengan intermediari, yang bertindak sebagai perantara perpindahan kepemilikan barang produsen menuju konsumen melalui saluran distribusi, yaitu seperti pedagang besar, yaitu wholesaler, grosir, distributor, agen, pasar, pengecer, dan warung dalam suatu mekanisme tata niaga. Kemudian pelaku PT Nippon Indosari Kapindo Tbk dalam menyediakan produknya sampai ke konsumen adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah supplier. Seperti dijelaskan sebelumnya, supplier yang dari PT Nippon Indosari Kapindo terdiri atas PT Bogosari, PT Jayatame, PT Nusa Indah, PT Sumberoso, PT Anta Tirta, PT Super Exim, PT Sinamido, PT Adia Ceda, PT Kuratos, dan PT Quick Lock Ltd Australia dan Malaysia. Kemudian adalah produksi. Nah, produksi dari PT Nippon Indosari Kapindo Tbk adalah mengubah barang baku dari supplier menjadi produk roti. Dalam pembuatan roti, pabrik sari roti memproduksi roti secara terus-menerus selama 24 jam untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang ketiga adalah distribusi channel, yaitu DC. Produk roti yang telah jadi akan didistribusikan ke berbagai minimarket seperti Alfamart, Indomart, dan sebagainya. Kemudian ada regular outlet, yaitu distribusi dilakukan ke supermarket seperti Giant dan Hypermart. Kemudian yang kelima adalah agen. Agen produk sari roti merupakan cabang distribusi dengan menggunakan gerobak-gerobak sepeda. Kemudian yang keenam adalah distributor, yaitu pendistribusian produk menggunakan mobil dan sepeda motor dengan tujuan langsung ke konsumen dan toko-toko kecil. Kemudian ada institusi, yaitu pendistribusian cara ini dilakukan dengan jumlah pemesanan sebelumnya dan diberikan bersamaan setelah kunjungan industri ke perusahaan yang dilakukan oleh institusi terkait. Next. Lalu apa itu dengan selanjutnya yaitu penyedia jasa logistik yang terlibat dalam jaringan logistik. Nah, penyedia jasa logistik merupakan penyedia jasa yang bertindak sebagai mengirimkan barang, baik menggunakan transporter, freight forwarder, shipping liner, dan ekspedisi muatan kapal laut atau disingkat dengan MKL, yaitu berasal dari lokasi barang atau disebut shipper yang terdiri dari produsen, pemasok atau penyalur yang menuju ke tempat tujuannya atau disebut dengan consignee yang terdiri atas konsumen, penyalur, dan produsen. Nah, PT Nippon Indosari Kapindo Tbk sendiri menggunakan penyedia jasa logistik seperti PT Baris Logistik Singgih Gunawan, PT Wira Logutama Saksama, PT Bangun Putra Karawang, PT Trikarya Cermelang, PT Wira Pamukas Prawira, PT Perusahaan Listrik Negara Pesero, PT Digi Cermelang, PT Logistis Plus Internasional, dan PT Raja Angkut Indonesia. Next. Penyedia fasilitas logistik yang mendukung dalam mengalirkan produk. Proses distribusi yang dilakukan oleh PT Nippon Indosari Kapindo Tbk memerlukan adanya penyedia fasilitas logistik untuk mendukung dalam mengalirkan produk. Fasilitas logistik yang dimiliki oleh PT Nippon Indosari Kapindo Tbk berupa transportasi,
gudang, dan institusi. Untuk fasilitas transportasi yang dimiliki adalah mobil, gerobak sepeda, dan sepeda motor untuk menjangkau daerah-daerah tertentu. Lalu untuk fasilitas gudang, PT Nippon Indosari Korpindo Tbk memiliki gudang khusus bahan baku dari supplier. Selanjutnya yaitu permasalahan dan solusi yang terdapat dalam jaringan logistik perusahaan. Next. Dengan merek dagang utama Sari Roti, yang sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia, atau bisa disebut bahwa produknya menyebar luas di seluruh wilayah Indonesia. Permasalahan yang terdapat dalam jaringan logistik pada PT Nippon Indosari Korpindo terdiri dari aktivitas untuk menerima, menyimpan, serta mendistribusikan masukan, termasuk pula dari para supplier. Selain itu, aktivitas yang diperlukan untuk mengumpulkan, menyimpan, serta mendistribusikan produk keluaran juga termasuk permasalahan jaringan logistik yang ada dalam perusahaan ini. Kami mengklasifikasikannya menjadi dua, yaitu proses memperoleh raw material dan proses penyaluran produk jadi. Pada proses memperoleh raw material, pemasok dari seluruh bahan baku, baik bahan baku utama, tambahan sampai dengan packaging diantarkan langsung oleh perusahaan pemasok. Hal ini mengharuskan adanya pemeriksaan yang ketat, karena batas kadaluarsa dari produk harus diperhatikan. Lalu yang kedua yaitu proses penyaluran produk jadi. Produk jadi yang berupa roti tentu saja memiliki waktu kadaluarsa yang sangat singkat, yaitu hanya berkisar 4-5 hari. Kondisi tersebut membuat masing-masing pelaku dalam jaringan logistik sangat berperan dalam proses alur resiko dari penyalurannya. Next. Usulan solusi yang kami dapatkan, yang pertama yaitu tentang penanganan raw material. Bahan baku yang akan datang ke pabrik tentu harus melalui tahap pemeriksaan dengan proses yang ketat untuk memastikan konsistensi dari kualitas bahan tersebut. Perlu terjadi peningkatan efisiensi dalam penanggulangan stok barang. Bahan baku utama juga harus memperhatikan waktu pengiriman karena bahan merupakan sesuatu yang memiliki batas kadaluarsa, maka seharusnya dikirim dalam jangka waktu yang singkat seperti setiap hari sesuai dengan jumlah disesuaikan dengan kebutuhan produksi. Yang kedua yaitu penanganan produk jadi. Pemilihan jalur distribusi yang tepat merupakan hal utama dikarenakan umur dari produk sangatlah singkat. Maka bagaimanapun caranya perusahaan harus memastikan produk sampai kepada konsumen dalam keadaan baik. PT NIC sendiri telah memiliki sistem pendistribusian yang dilakukan atau berlangsung selama 24 jam, sehingga produk jadi akan langsung dikirim sesaat setelah selesai proses produksinya. Oleh karena itu, membangun pabrik-pabrik baru yang berlokasi lebih mendekati kepada wilayah pemasaran merupakan hal yang harus ditambah. Pengembangan ini berkaitan untuk memperlancar jaringan distribusi sehingga dapat memenuhi permintaan konsumen dan tetap menjaga kualitas serta keterjangkauan harga produk. Next. Berikut outlet dari kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil diskusi yang telah kami lakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pelaku pendistribusian produk PT Nippon Indosari Korpindo Tbk meliputi supplier, distribusi channel, regular outlet, agen, distributor, dan institusi. Yang kedua, PT Nippon Indosari Korpindo Tbk memanfaatkan manajemen rantai pasok berkolaborasi dengan supplier untuk dilakukan pemeriksaan yang ketat terhadap penerimaan bahan baku agar menjamin kualitas produk dan jangka kadaluarsa produk. Dan yang terakhir, dalam mempertahankan kualitas produk PT Nippon Indosari Korpindo memproduksi selama 24 jam produk jadi yang langsung didistribusikan ke konsumen dengan memanfaatkan jalur logistik yang efisien dan juga menggunakan jasa penyedia jasa logistik.
Yang terakhir yaitu saran untuk PT Nippon Indosari Korpindo Tbk sebaiknya tetap dan terus meningkatkan pemeriksaan secara berkala yang ketat pada semua proses logistik, baik di tahap produksi sampai dengan penyaluran produk jadi. Yang kedua yaitu PT Nippon Indosari Korpindo Tbk sebaiknya melakukan analisa terhadap jaringan logistik nasional di bagian desa yang memiliki demand tinggi terhadap produk sari roti, sehingga dapat menjadi jalur logistik yang lebih efisien. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.